Jadi sebenarnya kalau ada guru kita bersanad itu lebih afdol daripada lembaran-lembaran kertas. Kertas ini kan mati, Pak. Kertas-kertas zikir itu. Ada nyawa nggak kertas itu? Nggak ada. Yang ada nyawa si kolbu ulama ini. Karena dia punya nyawa, punya spirit, dia bisa mewariskan spiritnya kepada kita. Kalau buku kan nggak bisa. Masa kirim Fatihahnya ke kertas kan? Ida kirtos, nggak bisa. Online, bagaimana online? Ya, karena zaman ini ilmu mudah, maka orang sekarang bisa ngambil ilmu apa aja dengan mudah. Tapi saya ingatkan, kalau belum kenal gurunya, belum dapat izin darinya, terus ngamalin zikir via online, yang zikirnya bukan diambil dari Quran dan Sunnah, saya khawatir baru cerita khodam-khodam tadi itu terjadi. Dan ini sudah banyak di YouTube tuh, zikir kulhu geni, ijazah ya mahar sekian, zikir ini zikir aneh-aneh zikirnya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak satu dua yang udah mulai begini ya, karena nggak ada yang guidance. Orang di guidance aja belum tuh lulus, gimana yang sendiri? Jadi umur Bapak berapa, Pak? Maaf nih. 6. Udah wajib, Pak. Udah wajib belajar zikir dah. Jangan online lagi. Cari gurunya, minta bimbing. Ustaz, Kiai, Syekh, bimbing saya. Gitu. Ya. Mau sampai kapan lagi? Emang jamin nggak kena corona habis ini? Kan nggak juga. Kita nggak tahu. Minimal kita punya garansi bahwa zikir kita bersanad kepada Rasulullah SAW. Jadi bolehkah lewat online? Boleh jika zikirnya yang zikir yang umum, Ratibul Hadar, Ratibul Atas, zikir-zikir yang biasa-biasa. Tapi kalau zikirnya namanya aneh-aneh, paling namanya ke bahasa lokal, tolong jangan diamalkan. Karena iblis itu, Pak, nama aslinya kan Azazil. Itu tadinya ahli zikir. Azazil ini dulu yang jaga surga dan dia ibadah di surga. Azazil ini dipecat dari malaikat. Dia turun punya dendam. Dia punya tentara 70.000. 70.000 ini masing-masing 70.000 itu punya tentara lagi di bawahnya. Kerjaannya ngapain? Godain-godain orang-orang yang suka zikir, suka ngaji. Nah, bagaimana coba supaya tidak kemasukan setan? Jadi kemasukan setan ini lebih bahaya daripada kemasukan jin, kesurupan. Orang kesurupan biarin aja dia begitu tegang-tegang sendiri kan. Kalau sudah kemasukan setan, gawat ya. Itu mulai gawat. Was-was dibilang ilham. Dia was-was tapi dia bilang ilham. Jadi kalau ada guru itu, guru ada, setannya kabur. Kira-kira begitu. Karena jaminannya Rasulullah. Kalau dia bersanad, bersilsilah. Ya, silakan dicari, Pak. Ini kan di Kampar ada negeri 1000 suluk ya. Ya, kesana lah ya. Ini kan bulan puasa ini, di sana kayaknya zona-zona hijau nih. Udah kesana aja. Ngapain lagi kan? Ustadz, saya ngurus ini, ngurus itu. Mau sampai kapan ngurus ini selesai? Urus diri sendiri. Ku anfusakum dulu walu ahlikum. Itu kan dalil kalau orang kan biasa menerjemahkan jaga dirimu keluargamu. Itu terjemahan biasa. Ku anfusakum ahlikum itu kamu mau jaga orang, mau ngurusin yayasan, masjid, sekolah, itu orang. Kapan kamu jaga dirimu sendiri? Gitu. Ya. Ya belum lama ini juga ada sahabat saya bilang, Ustadz, saya imam di masjid, tapi guru saya nyuruh suluk. Kamu ngimamin masjid, tahun depan kalau umur panjang masih bisa kan? Ya. Tapi rokaatnya sekian, Ustaz. Kalau saya nggak jadi imam, rokaatnya bisa berkurang dari 20 menjadi 11. Ya nggak apa-apa toh. Ntar ente pulang balikin lagi jadi 20. Tapi tahun depan kalau kita meninggal, kita belum sempat zikir latihan, gimana? Kan nggak bisa balik, Pak. Farji'na na'mal sholihan. Semua ruh, semua jiwa itu meratap ketika dikuburkan. Ya Rabb, tolong kembalikan kami ke alam hidup, kepada kehidupan. Tapi Allah kembalikan nggak? Jadi arwah itu ketika dia mati itu gombal-gombal
Ya suka ngasih janji-janji, ya Allah kalau saya hidup saya ibadah lagi. Padahal dulu dia ngomong gitu juga. Kalaupun dikembalikan nggak akan balik, paling main handphone ya. Jadi kalau ada orang mati ini dihidupkan lagi, dia udah ketemu dan doa tadi, dia pasti lupa Pak. Ini aja kita lupa ketemu Allah kan? Pada lupa. Jadi silakan amalkan yang umum-umum Pak, yang dari Quran Sunnah, tapi untuk masuk ke kolbu itu mesti dari kolbu. Maka tidak ada namanya talqin zikir online, nggak ada, nggak sah. Ya harus ketemu. Imam Bukhari yang nyari satu hadis yang zahir itu pindah-pindah negeri kok. Cuma mau dapat zikir pindah dari Pekanbaru ke Kampar aja nggak mau. Di kota Pekanbaru ada ya? Banyak ya, di sini banyak kok. Tinggal mau ngamalin aja Pak. Nggak mau cari guru, mau menjatuhkan sedikit rasa malas, menjatuhkan sedikit ego. Nah, ini yang menghalangi orang untuk bisa berzikir. Ya, ada salah satu sahabat saya mikir, saya ini kan dokter, siapa yang bisa menalkin saya zikir? Gitu Pak, ada yang ngomong gitu Pak. Kebetulan teman saya dokter. Waduh, saya bilang zikir itu kan nggak, wisudanya bukan di kampus bro, ya. Zikir itu wisudanya di surau, di zawiyah, di ribat. Ijazahnya, wisudanya langsung dari syekh mursyid. Itulah doktornya. Maka orang yang bergelar syekh mursyid, dia dokter zikir. Jadi kita yang punya gelar-gelar ini, gelar-gelar duniawi, itu urusan dunia. Nggak laku Pak di alam zikir. Coba dokter berlaku nggak dalam kubur? Ya dokter, man rabbuka? Hei dokter, siapa Tuhanmu? Ada nggak hadis begitu ntar? Nggak laku. Gelar itu cuma berlaku di kampus, nggak laku di masjid aja, nggak laku. Dokter nggak laku kan? Ada dokter nggak lancar baca kulhu nggak bisa jadi imam Pak. Udah Pak ya? Gimana? Udah? Masih ada pertanyaan? Silakan, masih ada pertanyaan. Masih ada dua. Silakan. Ya. Udah ringkas pertanyaannya. Assalamualaikum. Pertanyaannya, apakah memang masing-masing indikasi itu, tetapi ada tambahan atau kekurangan, sebenarnya khasiat atau fadilahnya berbeda. Sama seperti pertanyaan dengan lafaz-lafaz terakhir kita. Kan banyak yang lafaz terakhir kita. Apakah masing-masing perawi mendengar beda versi dari Nabi SAW diriwayatkan kita dengan banyak versi tersebut, atau itu tergantung kepada kekuatan perawi sendiri atau kekuatan sahabat sendiri apalah mereka, sehingga itu disampaikan kepada kita. Sehingga kalau kita menggabungkan itu semua boleh, atau sebenarnya tidak boleh. Yang ini dibaca khusus niatnya mufadilah, yang satu lagi yang seperti ini yang ada lafaz tertentu atau yang tidak ada. Ya. Itu khasiatnya beda lagi. Baik. Ya, dua-duanya benar Ustaz. Ya. Jadi Nabi kasih contoh, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ada tambahan yuhyi wa yumiit. Al ajru ala qadri ta'ab, begitu kaidahnya. Diambil dari hadis Abu Daud tentang kisah Sayyidah Aisyah. Rahasia dari ganjaran pahala itu berdasarkan kadar lelahnya orang beramal. Orang yang baca yuhyi wa yumiit lebih banyak gak usaha, effortnya daripada yang gak pakai. Saya cuma baca la ilaha illallah, beda gak dengan yang nambah lahul mulku? Beda ya? Begitulah kira-kira. Maka imam kita, para imam kita sepakat, beda zikrullah, beda natijah zikir. Beda zikrullah, beda efek zikir.
Maka zikir yang ada istighfarnya, astagfirullah, dengan zikir yang cukup Rabbighfirli, itu beda efek di kalbu. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, itu beda dengan cuma sekedar subhanallah, itu beda. Ya. Rahasia-rahasia ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang mau merasakannya. Maka ulama kita buat kaidah la yafhamuha illa man zaqaha. Tidak faham bab ini kecuali yang telah merasakannya. Jadi kalau nggak dijalani nggak ketemu. Jadi hadisnya itu emang digabung. Ini satu mazhab, yang satu lagi kalau hadis begitu aja, itu saklek. Yang benar manhajul jama'i, digabung. Ya, itu yang afdal. Maka Imam Nawawi mengatakan, jika kamu ketemu hadis lafaznya bagaimanapun, amalkanlah walaupun cuma sekali, bahkan itu pun dhaif, amalkan. Itu Imam Nawawi. Ya, silakan diamalkan dengan semua versinya. Ya. Itu juga di dalam salat, jadi kita bisa menggabung Boleh. dalam lafaz tahiyat. Saya kalau iftitah saya gabung antara wajahtu dengan Allahumma ba'id baini. Ya, biar jadi NU Muhammadiyah, Muhammadinu. Ya. Mungkin satu lagi terakhir, dengan juga dia dengan rombongan ada acara lain nanti. Mungkin satu lagi terakhir, silakan. Ya. Silakan keluar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa langsung dengan dia pertama mungkin tahun lalu langsung ini yang pertama. Pertanyaan saya itu ya, tadi sanad itu berasal dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Kemudian ada satu pandangan di mana saya mengikuti dari YouTube salah satu di antaranya Buya yang Nabi Khidir masih hidup. Suatu saat Nabi Khidir. semuanya ketemu Iya. Nabi Khidir dapat suatu Amalan. amalan di mana dia ketemu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada temannya Bapak ketemu Nabi Khidir, terus dikasih zikir. Iya. Tahu dari mana dia itu Nabi Khidir? Itu dulu Pak. Ini bisa iya, bisa enggak. Ya. Ya. Saya bertanya kepada ahli Khidriyah, ahli tarekat Nabi Khidir itu. Jadi tarekatnya ada Pak. Kalau kita mengalami kejadian ini, tahu dari mana kalau ini beneran Nabi Khidir atau itu setan? Kata beliau, istafti qalbak, tanya hatimu, sirmu, sir di dalam jiwamu itu tahu bahwa ini setan atau bukan setan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Siapa yang mimpi ketemu aku, itu sirnya yang mimpi, Pak. Begitulah ketemu semua para nabi. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad sebenarnya, tapi semua para nabi tidak bisa diserupai oleh setan. Tapi ulama kita ikhtilaf, beda pendapat. Apakah setan bisa menyerupai wali? Yang benar bisa. Jadi setan bisa menyerupai wali, tapi tidak bisa menyerupai Nabi, kecuali ulamanya kita tahu namanya dan ulamanya pewaris dan kita bersanad kepada ulama tersebut, insya Allah itu garansinya. Bagaimana dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir ini kan gurunya para nabi. Nabi sudah nggak ada, maka sekarang dia jadi gurunya para wali. Kalau calon-calon wali itu beruntung dia ketemu Nabi Allah Khidir. Nabi Musa aja berguru ke Nabi Khidir, masa wali enggak? Oh enggak ada Ustaz, semua orang terdahulu udah mati. Ya itu pemahaman ente, kan ayatnya enggak ngomong tentang Nabi Khidir mati. Ya. Kalau begitu setan seharusnya udah mati dong, iblis udah mati dong, jin udah mati. Enggak. Jin itu kalau enggak dia berperang sesama mereka atau terbunuh karena berperang dengan manusia, dia enggak mati-mati Pak, jin. Lebih mulia Nabi Khidir apa Nabi jin?
Ya, Nabi Khidir itu kan tinggalnya di laut. Kita nggak tahu di mana lautnya. Dan sangat mungkin ada seseorang bertemu Nabi Allah Khidir lalu dikasih ijazah. Apa status ijazahnya? Ijazah zikirnya ini berlaku untuk dirinya sendiri. Ya, boleh nggak diamalkan? Boleh, karena dia setaraf dengan ilham. Ilham, mimpi, ketemu Nabi, ini berlaku untuk diri sendiri. Ya, boleh nggak diamalkan orang? Nah, proses pengajaran ke orang nanti ada proses panjang, ada proses tashihnya. Nah, nanti dalam waktu kita bahas. Ini nggak ada tema bahas Khidir kan? Oh, berarti nanti kalau umur kita panjang nggak ada halangan kita bahas. Pembahasan khusus Pak. Saya bedah kitab kecil, kita buat daurah nanti ya. Kajian tentang riwayat Nabi Khidir, karya Imam Ibnu Hajar insyaallah. Baik. Ya, afwan ya. Oh, Pak Imam nih. Spesial nih. Itu salah tarikatnya atau salah dia? Ya, ada orang dibacain Quran kesurupan, salah Quran apa salah orang yang kesurupan? Di kampung Bapak, Pak Imam, orang bertorikot jarang ke masjid. Di kampung saya kebalikan. Ya, di Jawa, di Jakarta, orang baru dapat roti punya rajin sholat. Jadi itu urusannya bukan sama torikot, urusannya orang ini diajarin ilmu zikir, tapi dia nggak diajarin ilmu fikih. Maka PR kita Pak Imam ngajarin jamaah. Jadi Pak Imam harus pulang kampung sekali sebulan ngajarin jamaah. Jadi harus belajar zikir juga biar dia percaya bahwa Pak Imam ini bukan jamaah yang nyusup, bukan ustadz yang anti dengan mereka. Ini survei, saya kan dari kecil sudah hidup dengan mereka, kemudian baru ikut macam-macam aliran. Dan emang krisis fikih. Sejak kapan? Semenjak terjadi Gestapo itu dulu. Jadi ketika dulu masa PKI itu Pak, kan nggak boleh orang ngumpul-ngumpul. Di masa Soeharto juga nggak boleh orang ngumpul. Baru belakangan, akhirnya orang-orang ahli zikir yang dulu masjid musola surau itu adalah madrasah. Syekh mursyidnya jago baca kitab. Kalau nggak jago baca kitab, dia punya khalifah yang jago baca kitab. Bercerailah antara surau dengan madrasah. Maka sekarang coba lihat di negeri kita, mohon maaf ya, rata-rata Sumatera kecuali Aceh, itu masjid surau tarekat sudah pisah dengan pesantren. Bapak kalau ke Jawa enggak? Ke Jawa pesantren plus tempat suluk. Jadi ahli zikir ini enggak jauh-jauh dari ahli kitab. Nggak jauh-jauh. Ini kurangnya kita Pak. Ngakulah antum punya ijazah macam-macam yang orang bertorikot, tapi ngaku aja bahwa kemampuan berdalil kurang. Dan saya langsung nanya, bahkan banyak yang langsung datang. Mursyid torikot masih meragukan dia apa yang diamalkan, udah berijazah. Kenapa? Cuma diajarkan zikir tapi tidak ajarkan fikih. Jadi PR kita Pak Imam, semoga nanti bisa menyadarkan kita semua nih, ya. Semoga